Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil aliyah. Assalatu wassalamu ala sayyidil khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang lockdown juga ya. Di Mesir juga sedang lockdown sama seperti teman-teman sekalian. Maka saya pikir ada baiknya di kesempatan yang cukup berharga ini kita diberi waktu yang banyak sekali kosong ya, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ada hal yang sangat menarik untuk kita bahas malam ini, mengenai sekitar permasalahan puasa. Ada pertanyaan yang muncul, apakah berpuasa, dalam keadaan berpuasa kemudian kita bersuntik ya, bersuntik. Nah, apa hukumnya bersuntik sedangkan kita dalam keadaan berpuasa? Apakah itu membatalkan puasa ya, atau tidak? Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, perlu kita pahami bahwa permasalahan ini masuk kepada pembahasan mengenai zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, biasanya umumnya zat yang masuk ke dalam tubuh kita berupa cairan ataupun bubuk ya, makanan yang kita punya, itu sebenarnya masuk ke bab makan dan minum. Nah, sepakat para ulama ya, A'immatul Arba'ah itu mengatakan bahwa segala sesuatu zat yang dimasukkan secara sengaja melewati mulut atau hidung atau telinga, yang itu sudah sampai di, kalau dari mulut itu sudah sampai di tenggorokan ya, sudah sampai di tenggorokan masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Sepakat para ulama. Namun Imam Malik ya, washtarata Malik ila antasila ilal ma'idah wa illa fala. Artinya Imam Malik mensyaratkan sesuatu yang sudah sampai di tenggorokan, dia harus sampai di maidah, itu baru bisa dikatakan membatalkan puasa. Kalau tidak maka dia tidak membatalkan puasa. Nah, dari sini kita kembali ke permasalahan tadi, bersuntik. Apakah bersuntik ini membatalkan puasa atau tidak? Ya. Dalam permasalahan ini, Syekh Muhammad Bakhit Al-Mati'i di bulan Mei tahun 1919 beliau pernah berfatwa bahwa bersuntik dalam keadaan berpuasa itu tidak membatalkan puasa, sebab dia tidak bisa kita hukumi seperti zat yang masuk lewat mulut kemudian sampai ke tenggorokan ya, sampai ke perut, tidak bisa dihukumi seperti itu, sebab dia zat yang dimasukkan melalui badan tapi dari bawah dimasukkan lewat kulit ya. Itu. Jadi la yuhkamu hukmal jawfi ya. Dia la yadkhulu fi hukmil jawfi. Dia tidak bisa kita katakan seperti zat yang masuk dari mulut dan lewat tenggorokan. Maka binaan ala hadza anna al-hukna la yubtilu siyam atau la yubtilu shaum. Jadi artinya menurut Syekh Muhammad Bakhit Al-Bati'i, bersuntik itu tidak membatalkan puasa. Nah, lalu kemudian ada pendapat ulama lain ya. Syekh Thaha Habib pernah, beliau merupakan Adwul Mahkamatul Ulia Syariah. Beliau pernah memuat di majalah Al-Azhar ya, mengenai hukum bersuntik ini. Nah, kalau Muhammad Thaha Habib berfatwa itu berbeda dengan Syekh Muhammad Bakhit Al-Mati'i. Beliau mengatakan bersuntik itu membatalkan puasa ya, karena dia dihukumi seperti hukum zat yang masuk dan lewat sampai ke tenggorokan. Nah, mengapa begitu? Karena sejatinya menurut beliau suntik ini memang disuntikkan lewat kulit ya, dimasukkan lewat mintah talgil ya, dari bawah kulit masuk. Nah, tapi prosesnya coba kita lihat, kata beliau, kita perhatikan, dia masuk melalui darah. Kemudian zat ini melalui darah ini membagikan semua zat itu ke seluruh badan, termasuk maidah. Termasuk juga dia akan sampai ke tenggorokan.
yang sebelumnya kita lapar, ketika zat itu disuntikkan masuk ke dalam badan, itu kan akan terbagi kepada ajazaul jisim, ya, kepada seluruh komponen badan, ya. Ke tenggorokan yang awalnya kita merasa haus, kemudian setelah zat itu sampai melalui darah, rasa haus kita akan hilang, termasuk rasa lapar kita akan hilang, ya. Badan kita akan kembali bugar layaknya seperti kita tidak berpuasa, karena zat tadi sudah membagikan ke seluruh komponen tubuh. Maka beliau mengatakan bersuntik itu membatalkan puasa. Tapi begini, beliau tidak hanya serta-merta menyantumkan pendapat itu, tapi beliau melanjutkan nasnya itu. Dalam nasnya, hadza ma yumkin an na'khudhahu min madhhabi Abu Hanifah. Ini kalau kita telaah lagi dari pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa kalau kita telaah kembali dari pendapat Imam Malik kan di awal tadi saya katakan beliau mensyaratkan bahwa sesuatu yang masuk itu harus sampai ke lambung. Ketika dia tidak sampai ke lambung, stop di sini, itu kan tidak membatalkan puasa. Nah, kalau kita telaah dari pendapat Imam Malik ini, bahwa kalau kita bersuntik dia tidak sampai ke maidah, tidak sampai ke jauf, ya, itu tidak membatalkan puasa. Kesimpulannya bagaimana? Saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa menggabungkan dua pendapat ini, ya. Pendapat Syekh Thaha Habib, kemudian pendapat Syekh Muhammad Bakhit Al-Mati'i. Nah, pertama kita simpulkan, kita ambil dua pendapat ini, kita gabungkan jadi satu. Jadi kesimpulannya begini: selama huknah itu atau suntik itu dia huknud dawai, yang sifatnya untuk suntik, yang itu suntik itu untuk pengobatan, ya. Misalkan sakit sendi ini, sakit otot, atau kita sakit paru-paru, kemudian kita suntikkan cairan itu memang untuk mengobati apa yang sakit di dalam badan, itu tidak masalah selama dia zat itu memang sifatnya dawai, untuk berobat, mengobati. Nah, tapi kalau suntik itu jenisnya bukan huknud dawai, melainkan semacam suplemen, ya, yang penguat badan jadi segar, bugar, ya. Dia sampai lapar kita, yang sebelumnya kita lapar, kita haus, kemudian suntik itu masuk, bukan untuk dawai, ya, bukan untuk pengobatan, tapi suplemen, ya, sehingga lapar kita hilang, haus kita hilang, jadi gagah, ya. Nah, ini membatalkan puasa. Itu saja. Barangkali teman-teman sekalian ada pertanyaan, ya, silakan nanti komentar di bawah ini, ya. Silakan tanya, nanti kita komentar di sini. Kalau saya tahu, saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak tahu, saya akan pending pertanyaan itu. Saya akan cari jawabannya di buku, ya. Kalau saya tidak berjumpa di buku, ya, tidak menemukan permasalahan yang Anda tanya di buku, saya akan bertanya kepada orang yang lebih tahu, lalu kemudian saya sampaikan ke Anda sekalian. Ini saja. Semoga ini bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.